Oke teman-teman pencinta bola dan mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada, kita kembali lagi pada prediksi bola untuk malam ini ataupun laga dini hari, yakni pada edisi 22 Juli sampai dengan 23 Juli 2023 ya. Oke, dan bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru atau prediksi terupdate ya dari channel ini ya. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak berbasa-basi lagi. Saya akan langsung saja pada prediksi bola untuk malam ini ataupun laga dini hari. Dimana untuk laga atau prediksi kemarin, seperti biasa silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing ya. Oke, kembali 5 laga yang akan saya bahas ya untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari ya. Dimana 2 laga saya ambil dari Liga Super Swiss dan 3 laga saya ambil dari Brasil Serie A ya. Oke teman-teman, kita langsung saja pada prediksi yang pertama. Dari Liga Super Swiss ada ST Gallen akan berhadapan dengan Basel ya. Oke, dari peluang kemenangannya di sini masih terlihat cukup besar memang ke ST Gallen sebagai tuan rumah. Sementara 5 pertandingan terakhir dari ST Gallen sendiri tampil terbilang dengan performa yang terbilang cukup bagus. Meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah di 5 laga terakhir. Sementara untuk Basel sendiri tampil juga terbilang cukup bagus. Meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara ST Gallen dengan Basel di mana ST Gallen 1 kali menang, sementara Basel 1 kali menang dan di 3 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini Basel ada di peringkat keempat dengan 0 poin, sementara ST Gallen juga ada di peringkat 9 dengan juga 0 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit pembahasan atau analisa kita untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir antara ST Gallen dengan Basel, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini. Saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Basel ya dengan menahan ST Gallen di 3/4 atau hampir 1 gol dan di under 3/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke, prediksi selanjutnya masih dari Liga Super Swiss ada Winterthur akan berhadapan dengan Lucerne ya. Oke, di sini peluang kemenangannya masih terlihat cukup besar ke tim tamu yakni Lucerne ya. 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Winterthur ini tampil dengan performa yang sangat bagus, meraih 5 kali kemenangan beruntun. Sementara untuk Lucerne sendiri juga tampil dengan performa yang sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan beruntun dan hanya 1 kali kalah ya. Sementara untuk pertemuan head-to-head antara Lucerne dengan Winterthur, di mana Lucerne meraih 4 kali kemenangan, sementara Winterthur belum pernah menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, dan untuk Lucerne saat ini ada di peringkat 8 dengan 0 poin, sementara Winterthur juga ada di peringkat 10 dengan juga 0 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau ringkasan keseluruhan untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya antara Winterthur ya dengan Lucerne. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Lucerne ya, cukup dan dekat min 1/4 gol dan di under 2/3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, selanjutnya saya ambil 3 laga dari Brasil Serie A, di mana Flamengo RJ akan berhadapan dengan Amerika MG ya. Oke, di sini peluang kemenangannya masih sangat besar memang ke Flamengo RJ sebagai tuan rumah, sementara 1 pemain dari Flamengo yang tidak akan bermain atau absen. Sementara ada 4 pemain dari Amerika MG juga yang akan absen ya. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Flamengo, tidak pernah kalah di 5 laga terakhir, 3 kali menang, 2 kali seri. Sementara untuk Amerika MG juga menampilkan performa yang terbilang cukup bagus, 2 kali menang namun juga mengalami 3 kali kekalahan beruntun ya. Oke, untuk head-to-head antara Flamengo dengan Amerika MG, di mana Flamengo 3 kali menang, sementara Amerika MG belum pernah menang dan di 2 kali pertemuannya berakhir imbang. Posisi peringkat saat ini Flamengo berada di peringkat runner up yang di peringkat kedua dengan 27 poin, sementara Amerika MG saat ini berada di peringkat juru kunci yakni peringkat ke-20 dengan 9 poin ya. Oke, dari sedikit analisa atau pembahasan, begitu juga untuk posisi peringkat terlihat sangat jauh ya. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Flamengo, cukup dekat min 1 gol dan di over 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati ya. Selanjutnya ada Palmeiras akan berhadapan dengan Fortaleza, dan di sini untuk peluang kemenangannya masih sangat besar ya ke Palmeiras sebagai tuan rumah. 3 pemain dari Palmeiras yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Fortaleza juga terlihat 3 pemain yang akan absen ya. 5 hasil pertandingan terakhir dari Palmeiras tampil dengan performa yang tidak terlalu bagus dan tidak pernah menang di 5 laga terakhir, 3 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Fortaleza sendiri tampil cukup bagus, 3 kali menang dan mengalami 2 kali kekalahan saja. Oke, untuk head-to-head antara Fortaleza dengan Palmeiras, di mana Palmeiras 2 kali menang, Fortaleza juga 2 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Posisi peringkatnya saat ini Palmeiras berada di peringkat ke-6 dengan 25 poin, sementara Fortaleza ada di peringkat 9 dengan 23 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit pembahasan atau analisa untuk kedua tim ini, jelas kedua tim untuk laga malam nanti atau dini hari akan sama-sama mengejar poin penuh ya untuk Palmeiras dengan Fortaleza. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, tetap saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Palmeiras, cukup di dekat min 3/4 atau hampir 1 gol dan di over 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati.
Oke, untuk pembahasan kita yang terakhir masih dari Brasil Serie A, ada Cui Aba akan berhadapan dengan Sao Paulo. Di sini peluang kemenangannya masih terlihat ke tim tamu yakni Sao Paulo ya. Sementara satu pemain dari Cui Aba yang tidak akan bermain atau absen, sementara satu pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Sao Paulo sendiri ada 4 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari. Oke, 5 laga terakhir dari Cui Aba tampil terbilang cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri, namun mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Sao Paulo sendiri tidak pernah kalah di 5 laga terakhir, 4 kali menang dan hanya 1 kali seri. Oke, untuk head-to-head antara Sao Paulo dengan Cui Aba, di mana kedua tim ini baru bertemu 4 kali dan 1 laga dimenangkan oleh Sao Paulo dan di 3 laganya berakhir imbang. Posisi peringkatnya saat ini Sao Paulo ada di peringkat keempat dengan 25 poin, sementara Cui Aba saat ini ada di peringkat bawah yakni peringkat ke-13 dengan 19 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau penjelasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Cui Aba dengan Sao Paulo. Kalau kita melihat untuk performa atau penampilan dan untuk posisi peringkat memang terlihat cukup jauh. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Sao Paulo, cukup di handicap 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.